di tahun 2018 sampai dengan 2019. Jabatan akademik beliau adalah sebagai lektor semenjak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Latar belakang pendidikan, beliau adalah lulusan dari STTD Bekasi, kemudian mencapai master degree di Unisula Semarang, kemudian juga telah mencapai doktoral transportasi di Unisula Semarang. Pelatihan-pelatihan yang telah diikutin, saya hijau ini adalah dengan pengalaman luar negerinya. Tahun 2010 di EIT Thailand, dalam short course Road Safety Management. Kemudian tahun 2018 di Leeds UK dengan materi Road Safety short course-nya. Tahun 2013 di Koti Korea mengikuti Capacity Building on Public Transport. Kemudian tahun 2014 di Koti Korea dengan materi Capacity Building on Road Safety. Kemudian tahun 2021 di Sunter domestik ya, terutama oleh manufaktur Mitsubishi dengan materi brake and braking. Nah, ini ilmu sangat penting di sini. Kemudian tahun 2021 di Hino Manufaktur, yaitu tentang teknik pengereman di jalan menurun. Dan data terakhir tahun 2022 di Molit dengan materi Knowledge Sharing Program Short Course. Keahlian beliau yang cukup menonjol yaitu sebagai Traffic Accident Investigator, ini bagian dari tugas-tugasnya KNKT ini ya, juga sebagai driving instructor terutama untuk light and heavy vehicle. Dan yang pasti secara rutin adalah sebagai lecturer. Aktivitasnya cukup beraneka ragam di sini. Nah, demikian sekilas terhadap Pak Anton Budjarjo dari PKTJ Tegal. Selanjutnya, beliau dalam hal ini akan menyampaikan pengalaman beliau terkait dengan basic safety for trucking. Ini memang materi yang cukup unik, jadi dasar-dasar keselamatan yang menyangkut dengan truk. Truk ini memang menjadi hal yang mencuri perhatian kita semua pada 3-5 tahun belakang ini dengan berbagai rekam peristiwa ya. Bahkan tracking ini pun komunitasnya cukup besar, ada sampai dengan ada majalah magazine tracking yang banyak diskusi serius tentang teknis bahkan karakteristik tentang tracking yang beraneka macam ragamnya. Nah, ini akan dibahas oleh Pak Anton Budjarjo sebagai narasumber terkait basic safety for tracking ini. Selanjutnya, waktu dan kesempatan pada Pak Anton Budjarjo untuk menyampaikan materi discussion untuk sore ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Anton. Kami persilakan Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam bahagia, salam berprestasi. Yang saya hormati para dosen dari Matra Darat. Yang saya hormati Pak Nur Hadi. Ini saya mohon izin ini Pak, ini dosen saya dulu waktu di STTD. Serta para senior rekan sejawat yang hadir pada siang hari ini. Saya akan mencoba memaparkan mengenai pengalaman saya. Bila kita sharing di sini terkait dengan basic safety for trucking atau dasar-dasar keselamatan di bidang angkutan truk. Karena memang angkutan truk ini jarang terjamah, jarang dibicarakan, tetapi banyak menimbulkan permasalahan di jalan raya, khususnya mengenai odol, mengenai kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan kendaraan truk. Baik, saya mohon izin sharing terkait materi saya.
Apakah sudah terlihat? Ini mohon izin. Sangat jelas Pak Anton. Monggo lanjut. Oke, matur suwun Pak Nur Hadi. Baik, jadi saya mulai dari sini ke pencet lagi. Bentar, Pak. Nah, ini sudah terlihat. Jadi saya mulai dari regulasi di Indonesia terkait dengan angkutan truk atau angkutan barang. Ini ada Undang-Undang 22 sampai dengan Permen 60 tahun 2009 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan. Nah, ini sudah diatur secara detail dan rinci ya, mengenai regulasi tracking. Namun banyak sekali disparitas atau perbedaan ya antara di dalam aturan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga inilah yang menyebabkan berbagai permasalahan. Artinya comply terhadap aturan ini masih sangat kurang, meskipun di aturan sudah sangat lengkap, sudah sangat detail seperti itu. Nah, contohnya ada kejadian remblong. Ini saya ambil dari berita-berita online ya. Sekarang sudah gampang untuk mengakses. Remblong ini dari tahun saya masih sekolah di SD sampai sekarang, sampai hari ini, detik ini, ya jam sekarang ini masih menghantui ya, remblong ini. Terus dengan bertambahnya panjang tol kita, serbukan jalan tol, kecelakaan ya, tabrak depan belakang. Nah, ini semakin mendominasi ya kecelakaan di jalan tol dan mengerikan ya kecelakaan tabrak depan belakang dengan seperti foto yang ada di layar, tampak truk dengan tronton ya, CDD dengan tronton. Ini sangat sangat mengerikan dan fatal. Terus sebentar di previous. Nah, truk trailer terguling timpa minibus. Nah, ini sering sekali berita-berita ini. Ada apa dengan trailer? Ya, kenapa bisa terguling? Muatannya kenapa bisa terguling? Ini nanti coba kita kupas. Terus ada truk tronton seruduk armada pengangkut sampah, 3 tewas. Ya, artinya tracking ini memang jarang dibicarakan, tapi memang rata-rata sekali kecelakaannya ya sangat fatal ya, sangat mengerikan. Kita coba bahas nanti ada apa dengan apa namanya dunia pertrekan ini ya. Kecelakaan lalu lintas ini dari data polisian, jumlah kecelakaannya 152, dengan persentase angkutan barang ini sudah mulai naik ya, 10%. Meninggalkan angkutan orang. Artinya dulu angkutan orang mendominasi, tetapi sekarang angkutan barang sudah mulai naik dengan naiknya belanja masyarakat lewat e-commerce, lewat Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Angkutan logistik menjadi maju, sehingga angkutan barang ini naik populasinya di jalan raya. Nah, faktor penyebab kecelakaannya ini beragam, mulai dari melampaui batas kecepatan, lalai mengecek kendaraan, kelelahan, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari jenis truk. Jenis truk yang paling kecil, truk yang disebut truk. Nah, ini di dunia industri atau fleet di dunia fleet atau dunia industri pengiriman barang ya, atau logistik. Ini ada 2 bahasa yang mengemuka. Yang pertama adalah CDE. Jadi kalau kita mengenal istilah CDE, kalau kita bicara dengan pengusaha truk, CDE artinya apa? Call diesel ankle. Nah, ankle itu artinya kita merujuk kepada jumlah ban pada axle di belakang. Ya, jadi bannya itu tunggal. Ya, jadi kanan kiri itu tunggal. Nah, itu ankle, artinya ankle itu CDE. Jadi call diesel ankle. Nah, yang kedua di atasnya ankle ada CDD. Call diesel double, artinya ban di axle belakang ini double. Jadi kalau kita melihat axle di belakang itu double, oh ini CDD yang dimaksud oleh pengusaha. Atau yang kalau tunggal, oh berarti ini ankle. Nah, perbedaannya itu. Dan ini masuk kategori light truck dengan JBB
kurang atau sama dengan 10 ton. Nah, konfigurasinya 1.1 dan 1.2. Artinya 1.1 itu merujuk satu axle, masing-masing ada satu ban kanan kiri. Kalau ankle 1.1, kalau double ini 1.2 karena di axle belakang ada kanan kiri 2 ban. Dan yang naik lagi setelah light truck ada medium. Medium. Di kelas medium ini ada 1.2, tapi GVW-nya atau JBB-nya di atas 10 ton. Contohnya gambar yang paling kiri ini. Terus ada konfigurasi 1.1.1.2. Artinya ini Excel, ada 3 Excel. Excel nomor 1, nomor 2 ini single-single ya sebagai steering. Jadi dia bisa bergerak bersamaan, yang Excel depan dan Excel nomor 2. Dan yang terakhir, yang Excel nomor 3 ini double, banyak double. Nah ini kalau istilah di masyarakat disebutnya trintin. Nah, setelah trintin ada tronton. Nah, tronton ini merujuk pada jumlah Excel 1.22. Artinya ban belakang ini tandem, double Excel dengan double ban tronton. Nah, kasta yang paling tinggi di medium ini adalah trinton. Jadi perpaduan antara trintin dan tronton. Ini ban depannya tunggal, ada 4 Excel, Excel nomor 1, nomor 2 tunggal, banyak. Yang Excel nomor 3 dan 4 ini double, 1.1.22 ini trinton. Dan muatannya memang paling besar di antara yang lain adalah trinton. Nah, naik lagi di level yang heavy atau kelas berat, ya istilahnya kalau tinju ada kelas berat, ini ada namanya semi trailer. Jadi kalau di istilah di luar negeri semi trailer, kalau di istilah kita ini ada tempelan. Tempelan, artinya ditempel. Jadi kendaraannya ditempel. Nah, di tempelan ini ada 2 jenis, yaitu yang ankle. Nah, di dunia transporter menyebutnya ankle, yang atas ini. Artinya 1.2. Head tractornya itu atau prime movernya itu 1.2. Ini ankle menyebutnya. Nah, yang bawah ini adalah double, artinya ada 3 axle ya, dan bannya double, yang axle paling belakang ini. Perbedaannya itu ada ankle dan double. Dan ini peruntukannya juga sudah diatur di dalam peraturan menteri di Indonesia, sudah diatur. Jadi peruntukannya untuk yang ankle ini untuk menarik tempelan 20 feet, dan yang bawah ini double ini untuk menarik tempelan yang 40 atau sampai 45 feet. Seperti itu. Nah, dari sisi jenis truk tadi sudah kita bahas, ada light, ada medium, ada heavy. Jadi kalau heavy ini di atas 25 ton GVW-nya. Tapi kalau medium di atas 10 sampai 24 ton. Nah, yang kedua adalah jenis teknologi. Pada saya membahas di sini hanya pada rem. Karena yang sering bermasalah ini rem. Nah, pada teknologi, pada berbagai jenis truk tadi bisa saya tarik ya, penyederhanaan teknologi remnya itu ada 2. Ya, sebenarnya ada 3, tetapi yang satu ini sudah tidak diproduksi lagi karena tidak populer dan ribet. Ya, jadi saya tarik ada 2. Ini yang pertama adalah kendaraan yang kecil tadi, light, di bawah GVW di bawah 10 ton. Itu dia memakai teknologi rem full hydraulic brake. Jadi masih pakai minyak ya, hidrolik atau cairan minyak ya, pengeremannya. Dan ada auxiliary brake atau rem tambahan. Nah, ini bedanya truk sama yang non truk. Kalau non truk nggak ada rem tambahannya. Jadi kalau rem ya pakai service brake aja yang kita tekan itu. Pada mobil-mobil kecil itu hanya rem kecil itu aja. Tapi kalau truk disebut dengan truk, dia pasti ada rem tambahan auxiliary, yaitu exhaust brake. Nah, ini exhaust brake ini dengan menutup manifold sistemnya exhaust brake ini. Nah, ini untuk light truck dia pakai full hidrolik. Sedangkan
Yang medium ke atas sampai dengan heavy tadi, dia sudah pakai full air brake. Jadi artinya sistem remnya sudah memanfaatkan angin, tekanan angin atau pneumatis. Dan dilengkapi dengan exhaust brake atau rem tambahan tadi. Nah, ini ada perbedaan. Jadi yang kecil tadi pakai hidrolik, kalau yang medium sampai besar dia full air brake. Nah, ini jenis-jenis rem tadi saya breakdown lagi pada beberapa jenis kendaraan. Nah, ada service brake. Ya, service brake ini rem utama yang kita injak, itu service brake atau rem utama. Yang kedua adalah ada hand brake atau parking brake. Ini sama. Ya. Jadi kalau pada kendaraan besar dia pakai mekanisme pneumatis, tapi pada kalau pakai kendaraan truk kecil dia masih ada mekanisme mekanik, ya, mekanismenya mekanik. Terus ada engine brake. Nah, ini atau rem pakai rem engine atau rem mesin. Ya. Biasanya kita kalau turun jalanan menurun kita kurangi gigi atau kita kurangi persneling, nah, itu pakai engine brake. Dan ada exhaust brake. Exhaust brake ini tuas ada di bawah kemudi, ya, kemudi sebelah kiri ada tuas. Nah, ini masing-masing pabrikan memang berbeda-beda, ada yang ditekan, ada yang naik turun, ada yang maju mundur, ya. Ini exhaust brake. Ini sebagai auxiliary brake. Dan yang terakhir yang paling maju untuk teknologi rem ini sebenarnya ada satu lagi adalah retarder. Namun retarder ini sepengetahuan saya untuk tracking ini masih dipakai oleh truk-truk heavy untuk tambang. Ya, biasanya truknya itu persnelingnya otomatis. Dia remnya ada tambahan retarder. Nah, untuk truk yang biasa beroperasi di jalan raya ini saya belum melihat untuk rem retarder ini dipakai pada truk. Namun sudah dipakai pada bus. Nah, ini bus ini selangkah lebih maju. Busnya itu rata-rata yang saya tahu itu merek-merek Eropa, Scania, Volvo, Mercedes-Benz, ya. Itu ya rata-rata merek-merek Eropa dia sudah pakai retarder dan transmisinya matic, otomatis, sehingga dengan tambahan rem retarder ini jarang sekali mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil yang dilengkapi dengan bus-bus yang dilengkapi dengan retarder meskipun matic dia tidak akan mengalami remblong seperti itu. Nah, ini jenis-jenis rem pada truk. Nah, tadi teknologi rem sudah. Nah, sekarang rem pengereman itu sebenarnya dibagi dua secara basic, yaitu rem pengereman yang berbasis gesekan dan yang kedua adalah rem yang tidak berbasis gesekan. Kalau yang berbasis gesekan ini rem yang kita tekan atau service brake, ya, pada rem kaki atau yang maupun sepeda motor tuas itu. Ya, gesekannya antara kampas dengan tromol atau kampas dengan cakram. Nah, ini berbasis gesekan dan gesekan akan menimbulkan panas, friction akan menimbulkan heat atau panas, ada transfer panas. Nah, ini yang panas ini yang akan menyebabkan permasalahan pada kasus-kasus kecelakaan remblong. Nah, yang kedua, ini ada rem yang tidak berbasis gesekan. Apa aja yang tidak berbasis gesekan? Yang pertama adalah engine brake tadi. Ya, engine brake. Yang kedua adalah exhaust brake. Dan yang ketiga adalah retarder. Nah, ini ada 3 teknologi rem yang tidak berbasis gesekan, dan 1 yang berbasis gesekan. Nah, pada kecelakaan-kecelakaan remblong itu kenapa selalu terjadi di jalan turunan? Karena ada gaya-gaya yang bekerja di sana, bukan karena ada jin atau ada apa yang narik. Kadang-kadang di tanjakan Emen, wah, ada penunggunya, atau di turunan flyover Kretek ada penunggunya. Bukan itu, sebenarnya itu adalah gaya yang memang tidak terlihat, ya. Jadi ada gaya-gaya. Nah, gaya-gaya ini saya sederhanakan ada 2 sebenarnya, energi potensial dan energi kinetik. Ya. Energi potensial yang berpengaruh adalah massa, gravitasi, dan ketinggian. Massa kali gravitasi sama dengan berat.
Nah, ini yang kadang-kadang ada analisa-analisa yang mengarah bahwa remblong disebabkan oleh kendaraan yang mengalami overload, ya. Nah, karena ada faktor berat M kali G, ini berat. Nah, tapi jangan lupa di situ juga ada ketinggian, gitu. Jadi semakin derajat sudut tanjakan itu semakin curam, dia akan berpengaruh terhadap energi potensial. Jadi energi potensial berat, ketinggian. Yang kedua adalah energi kinetik. Nah, pada saat gerak. Nah, tadi energi potensial ini pada saat gaya yang terkandung dalam suatu benda tadi. Nah, pada saat sudah gerak, ini ada tambahan lagi, yaitu massa kali kecepatan. Dan kecepatannya kita harus tahu ini dikuadratkan. Ya. Artinya dari hasil penelitian-penelitian kami juga mengindikasikan kata kunci. Nah, kalau kita nulis jurnal atau abstrak itu ada kata kunci. Jadi yang berpengaruh terhadap kecelakaan remblong ini sebenarnya ada kata kuncinya yang menjadi penyebab. Kata kuncinya apa? Yang pertama adalah berat. Yang kedua adalah slope atau kemiringan, ya, kemiringan dan ketinggian. Ini saling berhubungan. Dan yang ketiga adalah kecepatan. Nah, menurut ini kakek Joule ini, ya, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Berubahnya apa? Ya, dua energi ini berubah menjadi bentuk heat, panas, yang tercipta dari gesekan tadi kalau kita sering injak service brake. Nah, apa yang paling berpengaruh di sini? Berat apakah berpengaruh? Nah, hasil penelitian kami tidak juga. Ya, di turunan Merapi, di flyover Kretek dan lain sebagainya, kendaraan-kendaraan berat banyak. Tetapi dari 1.000 yang lewat hanya satu, ya kadang tidak odol, kadang juga odol. Ya, artinya berat ini memang mempengaruhi, tetapi tidak terlalu signifikan atau tidak menjadi nomor satu pengaruhnya. Berat memang berpengaruh, tapi tidak menjadi yang nomor satu. Ya. Apakah slope dan ketinggian juga berpengaruh, tetapi bukan yang utama pengaruhnya. Ketinggian ini, Tuhan menciptakan gunung dan lain sebagainya untuk dinikmati memang. Ya. Artinya nggak mungkin jalan dibuat datar semua. Tetap jalan ada datar, tetapi diatur di standar PU itu sudah ada. Grid berapa, grid maksimal, panjang landai kritis berapa, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi di sini yang paling berpengaruh apa? Yang paling berpengaruh sekali adalah kecepatan. Ya, kami sudah melakukan survei di lokasi-lokasi yang rawan, baik remblong sepeda motor maupun kendaraan-kendaraan besar. Itu kecepatan. Kecepatannya rata-rata tinggi, ya, tidak diantisipasi. Dan memang rata-rata sudah turun tambah digas. Ada yang turun persnelingnya dinetralin, nah, supaya mengejar efisiensi. Nah, ini yang bahaya. Karena kecepatan di sini dikuadratkan. Sehingga kalau kecepatan tinggi, akibatnya apa? Sekali ngerem, heat transfer yang tercipta itu juga akan tinggi. Sehingga di sini yang paling berpengaruh sekali adalah kecepatan. Ya, pengaruh kedua berat dan ketinggian. Nah, kecepatan kenapa kok bisa menciptakan panas? Apa bahayanya panas? Nah, kita bahas lebih lanjut. Jadi brake failure kalau istilah di luar negeri mengenalnya bukan blong, ya, tapi kegagalan. Kenapa sih gagal? Ya, kenapa sih gagal? Karena sifatnya suddenly, tiba-tiba. Ya, nggak bisa diprediksi dari awal, tapi tiba-tiba ini, ya, failure, kegagalan, bukan bukan kerusakan, tapi kegagalan. Nah, kegagalan atau di istilah kita ini remblong, ini dibagi dua penyebabnya. Jadi hydraulic brake, ya, ya, pada truk kecil tadi ya, light truck tadi ya, dia pakai hidrolik. Ya. Ada yang pakai drum, ada yang pakai disc, ya, drum brake atau tromol, ada yang pakai disc brake. Ya. Kalau dia pakai drum, ya, terjadinya remblong itu ada dua. Ya, ada ini yang sering kami tangani waktu bersama KNKT bantu ya. Drum brake ini yang pertama vapor.
atau vapor ya, vapor lock, dan yang kedua adalah brake fail. Tetapi pada disc brake ini hanya ada vapor lock. Brake fail tidak terjadi pada disc brake karena mekanisme disc brake ini piringannya di luar sehingga panas yang tercipta langsung kebuang, diserap oleh udara di luar, akhirnya langsung kebuang sehingga tetap udara panas ini tidak mengumpul. Tapi kalau drum brake ya, karena kampasnya di dalam drum, akhirnya panasnya mengumpul. Sehingga ada dua fenomena, yang pertama brake fail dan vapor lock. Sedangkan disc brake ini hanya vapor lock. Ini brake failure atau remblong pada hydraulic brake. Hidrolik ini juga pada kendaraan-kendaraan kecil, contoh Kijang, Fortuner, ya. Avanza, Xenia, ini dia pakai hydraulic brake. Nah, ini vapor lock. Kejadiannya seperti ini kalau saya putar ini. Nah, ini pada motor, ini sama pakai hidrolik. Mengerikan sekali kejadiannya. Jadi suddenly, tiba-tiba, ya disebut dengan brake failure karena tiba-tiba, tahu-tahu langsung loh rem kok nggak berfungsi sama sekali, nggak ada tenaga sama sekali. Akhirnya terjadilah kejadian mengerikan seperti ini. Nah, vapor lock ini terjadi karena apa? Karena panas transfer dari gesekan kampas dengan tromol tadi menjalar atau ditransfer ke brake pad. Dari brake pad transfer lagi ke piston. Nah, piston di belakang piston ini minyak. Jadi artinya kecelakaan ini tidak serta-merta sekali ngerem enggak, tapi berkali-kali pengeremannya. Sehingga minyak yang ada di dalam hose selang tadi dipanaskan ya dengan pelan-pelan. 10 derajat masuk, ngerem lagi 10 derajat masuk, ngerem lagi 10 derajat. Sehingga pada suatu waktu ya, karena minyak ini punya titik didih, ya, pada saat dia sudah melampaui boiling point-nya atau titik didihnya, dia akan mendidih. Ya. Sehingga akibatnya apa? Kalau sudah mendidih akan keluar gelembung udara. Di dalam selang itu akan keluar gelembung udara seperti halnya kita memanaskan air, itu keluar gelembung udara, uap air, ya vapor atau uap. Sehingga uap ini ngeblok minyak. Jadi uap gelembung udara naik ya dan minyaknya turun yang ngeblok. Sehingga di situ ada kalau mekanik menyebutnya udara palsu. Ya, ada udara di situ. Ada udara ngeblok minyak di bawahnya. Sehingga udara ini sifatnya kompresibel. Seperti halnya kita kalau pegang bola, ya, meskipun bola itu kelihatan bulat gitu ya, tapi kalau kita tekan itu melenyok gitu. Nah, seperti itu kompresibel itu, melenyok itu. Kita lepas lagi bulat lagi, ya, kita tekan lagi melenyok lagi. Nah, udara kompresibel, artinya sifatnya kompresibel. Nah, itu terjadi di dalam hose tadi. Pada saat kita tekan rem, ya baik tuas ataupun rem kaki kita menekan, terasa ringan karena piston ini bukan menekan minyak, tapi menekan udara. Nah, udara kompresibel, artinya kita tekan ya ngempos. Nah, istilahnya ngempos. Nah, ini terjadi kalau titik sudah melewati titik didih. Jadi pada saat sudah panas, mendidih, nah itu terjadi seperti itu. Nah, akibatnya apa? Kalau sudah seperti itu, kejadian seperti ini tadi terjadi langsung, suddenly tiba-tiba. Udah nggak ada tahanan lagi, udah. Nah, anehnya kejadian seperti ini ditolong oleh masyarakat. Ya, kalau masih selamat ditolong. Sepedanya juga diambil itu ya, diistirahatkan kurang lebih 15 menit, dicoba sama masyarakat. Ditanya, tadi gimana? Oh, remnya ngeblong, nggak ada rem. Setelah 15 menit, dicoba sama masyarakat. Nah, dicoba, dinyalakan, ngerem. Apa yang terjadi? Remnya ada tenaganya. Nah, kejadian itu berulang terus. Dan dari korban yang masih selamat ini pasti mengatakan tadi nggak ada tenaganya. Tapi dicoba, setelah 15 menit ya, diistirahatkan, ternyata masih bisa remnya. Nah, akhirnya disinilah ada ya istilahnya yang gampang dikambing hitamkan ya makhluk tak kasat mata, ada Mbah Jambrong lah, Mbah Emen lah, apa di situ. Akhirnya ada tabur bunga dan lain sebagainya di situ setiap malam apa.
Padahal ini memang murni peristiwa fisika tadi. Jadi ada gaya-gaya yang bekerja dan ada heat transfer dan lain sebagainya tercipta itu. Nah, kenapa setelah 15 menit ini bisa berfungsi kembali? Ya karena tadi anginnya palsu. Artinya palsu apa? Pada saat kita masa air sudah mendidih, kalau sudah mendidih keluar gelembung, kita matikan, ya gelembungnya hilang. Nah, di dalam selang itu kalau kita diamkan rem yang sudah panas tadi kita diamkan mendidih 15 menit, udaranya hilang. Ya, akhirnya minyak penuh kembali. Tidak ada udara yang ngeblok minyak. Ya, sehingga di sini edukasi penting untuk masyarakat bahwa rem hidrolik ini bukan masalah dia pakai cakram atau pakai tromol, dua-duanya berbahaya. Yang perlu kita waspadai adalah penyebabnya tadi. Sehingga apa? Di sini engineer telah menciptakan minyak rem. Ada dot 3, dot 4, dot 5, 5.1. Nah, dot yang paling familiar di Indonesia ini dot 3 dan dot 4, tapi rata-rata pakainya dot 3. Nah, di sini. Nah, di sini ada dua perbedaan, dry boiling point dan wet. Kalau dry, kenapa lebih tinggi daripada wet? Kalau dry ini minyak remnya masih baru. Jadi motor baru, mobil baru, ya, minyak rem baru. Nah, ini bisa titik didihnya di 205 derajat Celcius. Tapi kalau wet, ini dia sudah kurang lebih ya 1 sampai 2 tahun ya dipakai, turun dia 140 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya kenapa kok turun? Kenapa kok namanya dry boiling point, wet boiling point? Karena apa? Karena bahan baku pembuatan minyak rem ini ternyata glikol. Glikol itu bahan yang bisa menaikkan titik didih, bahannya cairan, tetapi dia sifatnya menyerap uap air di dalam udara. Oleh karena itu minyak rem itu harus tertutup rapat. Ya, jangan sampai ada lubang udara yang bisa mengintrusi masuk ke dalam minyak. Meskipun sudah rapat, kalau sering dipakai dan panas, uap air akan masuk ke dalam minyak. Oleh karena itu, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak yang sudah dipakai kurang lebih di sini 18 bulan ya, turun ya, kandungan airnya dari 0 menjadi 3%. Setelah itu setelah 2 tahun turun terus sampai 3 tahun turun terus. Artinya apa? Di dalam engineer sudah sepakat bahwa kalau kandungan air sudah di atas 3% ganti. Nah, masalahnya di sini masyarakat kita belum teredukasi. Saya yakin di sini mungkin ya Bapak Ibu semua, saya juga dulunya nggak tahu minyak rem yang ada di mobil, di motor itu ya dari beli baru sampai sekarang nggak diganti. Karena dilihat di reservoirnya, oh masih penuh kok. Sampai kiamat ya masih penuh kalau tidak ada kebocoran pada selang-selang ya. Sampai kiamat penuh karena memang ya minyaknya segitu-segitu aja, tetapi kualitasnya sudah menurun. Ya. Kandungan airnya sudah banyak, makanya dinamakan wet boiling point karena dia mengandung uap air ya, atau mengandung air, sudah mengandung air di atas 3% harus ganti. Nah, ini terkait dengan efek dari kontaminasi air yang terkontaminasi ke dalam minyak rem seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang terjadi di lapangan karena kami juga sering melakukan pelatihan untuk sopir-sopir truk ya. Jadi pada rem hidrolik ini sopir-sopir truk sering curang. Curangnya apa? Jadi pernah menanyakan ke saya juga terkait ini. Jadi minyak rem ini berkurang, ada kebocoran. Nah, oleh pengemudi diisi, kalau nggak diisi oleh es teh, ya es teh warnanya seperti ini, diisi juga Fanta merah. Nah, saya tanya, kenapa harus diisi es teh sama Fanta merah? Kalau diisi nggak kelihatan, Pak. Warnanya sama di reservoir. Oh iya, ternyata warnanya sama. Ya, juragan nggak tahu. Nah,
ini pentingnya edukasi juga, ya. Giliran saya tanya, sorry, pengemudinya nanya saya, emang ada efeknya Pak? Gitu. Saya tanya balik, nah, emang ada efeknya enggak? Enggak Pak, bisa jalan Pak, bisa ngerem. Ya memang pada prinsipnya namanya aja hidrolik brake, gitu, hidrolik cairan. Gitu. Anda isi, mohon maaf, air kencing juga bisa, gitu loh. Anda isi air biasa juga bisa, nggak usah isi es teh. Tapi karena supaya warnanya sama diisi oleh es teh. Ya, tapi efeknya yang nggak tahu bahwa ada silinder dan piston yang ditekan oleh minyak. Nah, di silinder itu sama piston itu harus terjaga apa namanya pelumasannya harus smooth. Ya. Nah, itu bahannya metal. Kalau diisi air, ya metal, ya besi kena air dalam jangka waktu yang lama, apa yang terjadi? Korosif. Ya. Jadi lama-kelamaan apa? Rem itu tidak bisa dengan baik pada saat kita mengerem. Jadi akhirnya ada istilah pistonnya macet dan lain sebagainya. Itu karena kandungan airnya sudah terlalu banyak, apalagi diisi oleh air biasa seperti ini. Ya, jadi kalau sudah dikasih edukasi, mereka baru paham. Oh iya Pak, kemarin piston saya bermasalah dan sebagainya. Nah, itu. Jadi artinya memang di sini edukasi penting untuk ke para driver. Tapi sebelumnya ya kita harus memahami penyebab daripada remblong ini. Nah, yang kedua, yang pertama tadi paper lock karena panas yang berlebih atau melebihi titik didih pada minyak. Nah, yang kedua ini brake fade. Brake fade ini terjadi baik di cakram maupun di tromol dua-duanya. Sorry, di tromol brake fade. Kalau viper tadi di cakram dan di tromol. Kalau di brake fade ini pada tromol saja. Nah, di brake fade ini karena tromol itu gambarnya seperti ini ya, bulat, terus ada kampas ya dan tromolnya. Nah, panas antara kampas dengan gesekan kampas dengan besi tromol itu tercipta terus menerus, akhirnya panasnya mengumpul di dalam tromol ini. Nah, kumpulan panas ini ya kalau dirubah menjadi derajat Celcius yang saya baca itu di atas 400 derajat Celcius itu sudah jadi ada gesekan antara kampas dan tromol ini menciptakan apa namanya butiran debu-debu kecil lah istilahnya debu kecil. Nah, ini menyelimuti antara kampas dengan tromol, menyelimuti di antaranya. Sehingga pada saat kita remnya bisa Pak, Bapak Ibu, remnya ditekan ini ada tenaganya, tapi kendaraan masih tetap jalan. Ya. Kenapa? Karena kampas ini tidak menekan tromol, jadi ada butiran dari gesekan tadi, residu tadi yang menutupi karena panas, saking panasnya menutupi lapisan ini. Sehingga pada saat direm itu ada tenaga tapi tetap jalan. Nah, ini juga aneh. Ya, sopir-sopir juga kadang-kadang bingung kok bisa terjadi seperti itu. Nah, ini fenomenanya namanya brake fade. Nah, ini sudah ada penelitiannya juga ya, panas dari kampas atau di dalam tromol ini akan menurun seiring dengan bertambahnya panas di dalam tromol. Nah, ini contohnya. Nah, kalau lama-kelamaan akan kebakar. Nah, ini kebakar. Nah, salahnya kalau sudah kebakar, disiram. Disiram. Kenapa salah? Jadi, tromol kalau sudah disiram, karena ini bahannya metal, nah, kita perhatikan dulu. Kita lihat dulu dari bawah ini. Nah, kelihatan tromolnya kebakar. Karena panas yang berlebih tadi, eksesif. Jadi eksesif, sangat berlebih. Terus kebakar. Nah, ini fenomena yang Vaporlock. Kebetulan ini ada videonya, Vaporlock. Ini pada sedan. Vaporlock. Nah, ini mekanisme brake fluid-nya. Ini pada roda depan, dia pakai cakram berventilasi. Nah, ini ada piston, ya, ada minyak dan di dalam selang. Pada saat kita tekan, nah, minyak akan menekan piston akan menekan
sepatu rem menekan kampas dan kampas menjepit cakram. Nah, masalahnya kalau di jalan turunan yang panjang, kita terlalu banyak ngerem, akhirnya terjadilah heat transfer tadi. Heat transfernya dari gesekan kampas dengan tromol menjalar ke piston, piston menuju minyak. Nah, di dalam minyak terjadilah bubble atau gelembung udara tadi yang saya ceritakan tadi. Nah, itu permasalahan brake fit tadi. Nah, selanjutnya pada truk besar, truk medium maupun heavy, ini yang lebih mengerikan. Mengerikannya kenapa? Karena dia remnya, basicnya dari tenaganya adalah tekanan angin. Nah, tekanan angin ini bahayanya apa? Kalau minyaknya masih ada, ya sama bahayanya, cuma lebih bahaya tekanan angin. Tekanan angin ini rentan karena nyalurkannya ke tangki-tangkinya atau apa namanya, tangki udaranya, penampung udaranya itu pakai selang, rawan bocor. Nah, jadi kalau air brake ini ada dua juga, ya. Dia pakai drum brake atau pakai disc. Kalau pakai drum atau pakai tromol, yang pertama yang paling sering adalah air loss. Air loss ini istilah kalau di lapangan itu angin tekor. Nah, angin tekor, air loss atau angin tekor ini istilahnya. Jadi tiba-tiba angin itu ya memang tekor, gitu ya, berkurang dari tekanan yang harusnya dibutuhkan untuk ngerem. Dan yang kedua brake fit, kalau brake fit sudah teori tadi. Dan yang dis ini hanya terjadi air loss. Jadi yang paling berbahaya memang air loss pada kendaraan-kendaraan medium, truk medium maupun truk besar. Nah, siapa kondisinya seperti ini? Bahayanya air loss ini di rapat Balikpapan waktu itu. Jadi apakah bisa diprediksi sebelumnya air loss? Ini sifatnya juga suddenly tiba-tiba. Pada saat dinyalakan pagi hari nggak masalah. Pada saat sudah di turunan panjang, nah seperti itu. Tahu-tahu angin habis, bingung pengemudinya. Jadi mengerikan pada kendaraan-kendaraan besar ini dengan penyebab air loss tadi. Nah, angin tekor ini sebenarnya bisa ya setelah kami pelajari ya, di PKTJ ini sebenarnya bisa dideteksi di awal. Bisa dideteksi di awal. Tapi karena informasi ini masih sangat apa namanya ya masih sangat kurang, memang harus disosialisasikan pada para pemudi khususnya truk. Ya. Air loss ini bisa dideteksi karena di dashboard kendaraan besar, medium maupun truk heavy tadi itu ada tekanan angin, Bapak Ibu semua di sini. Ada tekanan angin. Nah, ini ada merah, ada putih ini, tekanan angin. Nah, ini kalau sudah merah 5 bar, ini tekor, Pak. Bapak Ibu semua, sudah tekor. Jadi kita ngerem ya udah nggak ada tenaganya. Tuh, bayangkan ini dari 0, 5, terus 10. Maksimal tekanan berapa? 10, 9,8 bar. Tekornya berapa? 5. Nah, disinilah ilmu tentang remblong ini dipelajari. Bagaimana kita bisa mengatur dari 10 ke 5. Jangan sampai ngeblong di bawah 5. Nah, ini. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, susunan pada trailer ini lebih rumit ya, rumit untuk wiring diagram daripada air brake, full air brake ini rumit. Tapi bisa disederhanakan sebenarnya penyebabnya dan lain sebagainya bisa disederhanakan. Dan ini sudah dipelajari. Nah, di full air brake ini ada komponen-komponen memang yang harus dicek dan dipastikan. Nah, pengecekannya ini ya harusnya di ramcek atau di pengujian. Ini lebih tepatnya ya, ramcek atau pengujian. Apa yang dicek? Ada kompresor, ya, ada air dryernya, ada reservoir, ya, tempat penampungan anginnya, ya, dan lain sebagainya.
Nah, yang kedua apa? Ada slack adjuster, ada push rod, ada namanya chamber. Kalau ban axle depan dia pakai single chamber seperti ini, gambar yang di atas sebelah kiri. Kalau yang axle belakang atau rem belakang ini pakai double chamber, nah, karena dilengkapi dengan parking brake, rem parkir. Nah, ini juga harus dicek. Termasuk apa? Termasuk celah antara kampas dengan tromol. Celahnya aja harus dicek. Kalau nggak dicek, wah angin yang terbuang akan tinggi. Nah, ini yang menyebabkan air loss. Jadi sebenarnya sudah kami identifikasi ya untuk penyebabnya ini dan kami rangkum dalam buku. Ya, semoga ya bulan-bulan ini atau bulan depan nanti bisa terbit untuk bukunya teknik pemeriksaan pada full air brake, ini tinggal kami finalisasi. Nah, ini lebih detailnya Bapak Ibu semua. Jadi di dashboard ini ada dua reservoir tekanan angin lah ya, di front, di tekanan tekanan. Nah, ini bisa kita lihat dari 0 ke 10. Kalau penuhnya 10 atau 9,8. Ya, kita main hanya di 5 sampai 10 ini. Bagaimana main di 5 10? Nah, ini kalau normal itu pengereman bisa di atas 15 kali. Jadi kita kendaraan berhenti, kita rem, just gitu ya, sampai 15 kali, masih oke, masih belum turun ke, artinya belum sampai 5, itu masih oke. Nah, tapi kalau kurang dari 15 kali, nah ini kemungkinan ada yang bocor. Nah, itu salah satu ya teknik untuk ram checknya. Nah, klakson telolet, kenapa dilarang? Nah, klakson telolet ini sama dengan tadi. Jadi kalau sekali nginjak tekanan anginnya berkurang. Contoh, taruhlah tekanan angin full 10, tekornya 5. Kalau sekali nginjak 1 bar, berarti dari 10 ke 9. Sekali nginjak 1. Nginjak lagi 9 ke 8. 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5. Artinya 5 kali injak sudah ngeblong. Nah, itu kalau tekanan anginnya air loss rate-nya tinggi. Nah, air loss rate tinggi ini diperparah dengan penggunaan klakson telolet karena dia langsung membypass ke dalam tabung. Nah, ini di tabung ini. Di tabung ini langsung digunakan untuk tenaga klaksonnya. Sehingga sudah ngerem kan pakai tekanan angin berkurang, ditambah lagi klakson, tambah lagi berkurang. Sehingga ya kemungkinan kurang dari 5 kali pengereman sudah ngeblong. Makanya di sini kenapa rem telolet itu dilarang. Nah, termasuk yang paling riskan pada semi trailer, tempelan ataupun gendeng. Di sini yang paling banyak di atau salamannya, glad hand. Glad hand ini jarang sekali diperiksa. Jarang sekali saya melihat ram check ataupun di mana-mana ini jarang sekali diperiksa. Ini faktor penting untuk tempelan gandeng. Karena di sini ada air supply-nya, jadi suplai angin dari depan untuk ke belakang. Ya, ada suplai service brake, ada suplai parking brake-nya, dan kelistrikan. Makanya kita sering melihat trailer ataupun gandengan mati lampu belakang. Nah, itu udah bermasalah pasti di sini. Nah, lampunya mati, kalau ini bermasalah tiga-tiganya sudah lampunya mati, remnya pasti mati juga. Makanya kejadian rem trailer di turunan terus jackknife melipat itu kemungkinan saya nggak bisa generalisasi, kemungkinan salah satunya adalah permasalahan di glad hand ini. Jadi dia hanya mengandalkan rem di head tractor atau di prime movernya, tidak rem belakangnya ini tidak bekerja karena tidak ada suplai udara. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi kecelakaan-kecelakaan di turunan yang diakibatkan oleh trailer kemungkinan besar karena glad hand-nya bermasalah. Nah, belum lagi ada terkait dengan kingpin. Nah, kekuatan kingpin ini mungkin sekilas-sekilas saja saya ini. Nah, terus untuk kendaraan khusus semi trailer atau trailer tempelan itu dia menggunakan persnelangnya berbeda. Kalau kendaraan kecil ya 1, 2, 3, 4, 5 R. Tapi kalau trailer dia ada C ya. Terus giginya ada 1, di atas 1 ada 5.
Ya, di atas 6 ada 2, ini 3, ada 7. Nah, ini gigi. Jadi ada C. C itu crawler. Jadi dia kalau naik panjang harus pakai gigi C. Penggunaan gigi C nggak boleh dari atas, tapi dari bawah dan harus berhenti. Nah, ini juga banyak pengemudi yang tidak memahami. Ada gigi 1, 2, 3, 4 ini namanya gigi kura-kura. Nah, di dashboard ada logonya kura-kura. Jadi bukan guyonan atau apa, tapi ada logo kura-kuranya. Tapi kalau gigi tinggi 5, 6, 7, 8 dia ada kelinci. Nah, ini di sampingnya ini ada logo kelinci. Nah, hal-hal inilah yang memang harus kita pelajari, kita sosialisasikan ke pemudik. Karena apa? Di dalam pengambilan SIM B2 pun tidak ada materi-materi seperti ini. Nah, belum lagi power weight ratio. Jadi rasio antara kekuatan mesin dengan berat yang diangkut. Nah, di sini pertanyaannya adalah gandengan itu yang boleh gandeng itu yang seperti apa? Apakah CDD, apakah trintin, apakah tronton? Nah, kalau ini memang belum ada aturan yang mengatur. Kemarin kami sudah paparan penelitian di depan direktorat, memang belum ada aturannya ini. PWR terkait dengan gandengan ini yang boleh gandeng ini kendaraan tunggalnya ini jenis tronton, trinton atau double. Nah, ini belum ada. Nah, ini hasil penelitian kami bahwa memang gandengan ini juga permasalahannya pada saat nanjak. Jadi PWR-nya nggak sesuai, power weight ratio-nya, jadi antara berat dengan kekuatan mesin ini tidak sama. Nah, belum lagi permasalahan tempelan ini. Nah, 1.1. Nah, ini tempelan yang seperti apa yang boleh gandeng? Ini bebas. Ya. Nah, lapangan seperti ini. Nah, diperparah lagi pengawasan. Yang ngawasi tempelan gandengan siapa? Karena jembatan timbang tidak masuk jenis kendaraan-kendaraan seperti ini. Nah, akhirnya bebas-bebas saja. Nah, ini analisa kami terkait PWR. Nah, dimuati harusnya 45 ton maksimal. Ini bisa sampai 80 ton, 100 ton. Nah, apa yang terjadi dengan muatan semen? Ini yang nggak kuat, Excel-nya ambrol seperti ini. Ya, belum lagi terkait dengan kekuatan remnya. Nah, ini terkait blind spot, jadi ada kendaraan-kendaraan tertentu dengan tinggi cabin di atas 190, ini juga harus ada tambahan spion tambahan, baik kiri dan kanan. Jadi spionnya tidak satu-satu kiri, tapi harus ada tambahannya. Ini dengan cabin, ketinggian cabin tertentu. Ini biasanya kendaraan-kendaraan apa namanya, kendaraan besar. Terus APCT, nah ini pentingnya APCT supaya kecelakaan tabrak depan belakang ini bisa apa ya tereduksi lah, ya tidak mungkin terhindari tapi tereduksi dengan adanya pantulan-pantulan dari APCT tadi. Ini bahayanya di mana? Di tol, karena tol antar kota ini tidak diwajibkan memasang lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan hanya dipasang di apa namanya, di rest area, di apa simpang susun, ya, atau di plaza tol, tapi tidak semua jalan tol, sehingga ini menjadi kewajiban pemilik kendaraan barang untuk memasang alat pemantul cahaya tambahan. Nah, belum lagi permasalahan differential lock. Nah, ini ada khusus truk naik selip malah. Nah, selip. Ya, kok bisa selip? Iya. Jadi truk ini meskipun ada 3 axle, ya, axle yang mutar itu adalah axle yang paling apa namanya, roda yang paling ringan, tidak ada friction dengan jalan sehingga muter. Oleh karena itu truk ada yang 6x2, 6x4. Ini singkat-singkat saja. Nah, ini over dimensi overload, terus ini ada SK perhubungan darat nomor sekian-sekian, ini sudah wajib direvisi, ya, karena sudah tidak sesuai dengan kelas jalan sekarang. Terus pecah ban, nah ini pecah ban ini rata-rata diakibatkan oleh tekanan yang kurang, karena lapisan yang paling lemah ini adalah sidewall-nya, lapisan samping. Seperti itu, sehingga banyak terjadi pecah ban samping yang robek, yang koyak. Karena memang lapisan samping ini play rating-nya rendah, kecil, untuk mempertahankan elastisitas pada saat jalan, sehingga ban itu empuk. Jadi kalau terlalu kuat, nanti juga nggak nyaman. Sehingga tekanan angin ini perlu dijaga.
pada saat kita Mendadak. berkendara. Itu ini lapisan samping tadi karena waktu terbatas. Nah, ini ada speed atau load pressure. Jadi artinya apa? Saya dapat data dari pabrikan. Ban itu meskipun kekuatannya satu ton gitu ya, tapi kalau kondisi diam dan pressure-nya kita tambah dari 30 PSI menjadi 50 PSI kondisi diam, kekuatannya bisa nambah 100% lebih. Nah, semakin kita kurangi jalan dan kita kurangi, itu juga akan semakin berkurang. Oleh karena itu kendaraan odol, rata-rata hasil survei kami itu kekuatan ban ditambah minimal 50% oleh pemilik. Dan jalannya nggak boleh di atas 40 km per jam. Karena apa? Kalau dia nambah tekanannya dan jalannya lebih dari 40, meletus. Bapak Ibu semua. Jadi karena tekanan anginnya ini panas dan meletus. Oleh karena itu pelan kendaraan-kendaraan odol itu kok kuat banyak ya. Memang ada teorinya di sini. Jadi kekuatan ban akan nambah kalau kita tambah pressure-nya. Tapi memang nggak nyaman. Nggak nyaman. Ini pada truk-truk odol ya. Kita rahasia-rahasia truk odol. Di samping nggak nyaman, ya kalau under inflation itu juga dapat meningkatkan fuel consumption. Artinya lebih boros. Mungkin itu Pak Nur Hadi, mohon izin ini saya percepat tadi. Demikian. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Nur Hadi. Terima kasih Pak Anton. Demikian Bapak Ibu yang hadir di series Knolik ini tentang basic safety of trucking. Ya, kita simak bersama tadi bahwa dengan adanya aturan yang ada juga banyaknya kita jumpai kejadian khusus truk. Ya, memang yang paling dominan terkait dengan sistem rem ya, dari mulai jenis sistem remnya, baik yang hidrolik, yang menggunakan oli, sampai dengan yang full air, yang artinya benar-benar full rem angin, karena dengan rem angin mengurangi resiko dengan suhu tinggi. Kalau dengan oli, dengan suhu tinggi, sistem rem menjadi potensi bahaya. Dengan full angin, full air tadi mengurangi panasnya, mengurangi resiko gagal pengereman. Bahkan dengan teknologi pun bertambah terus. Termasuk kejadian-kejadian mengantisipasi brake fading itu ya. Dengan adanya cara pengereman itu mempengaruhi terhadap disfungsi pengereman juga pengaruh. Dan terakhir tadi, di samping pengereman, basic keselamatan terkait angkutan barang truk itu juga terkait dengan muatan yang diizinkan dari yang diperbolehkan manufaktur sampai perizinannya, kelebihan muatannya, ya, sampai dengan sistem roda bannya tadi, bahwa ternyata ban mengakalinya dengan menambah angin meningkatkan kekuatan loadnya, cuma kelemahannya terkait dengan speed kecepatannya, tidak berbanding langsung tapi nambah muatan, tapi kecepatan tidak boleh lebih dari 40 km per jam. Secara garis besar, angkutan barang hasad identifikasinya, identifikasi potensi-potensi banyak, cukup banyak kalau kita tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, untuk mengurangi bahaya, potensi-potensi bahaya itu perlu kewaspadaan. Yang disebut tadi rem check itu juga harus secara rutin dilakukan oleh regulator. Bahkan yang ekstrim tadi dikatakan Pak narasumber, harus dilakukan pengawasan. Ini pun di mana pengawasan? Karena Kementerian Perhubungan kewenangannya hanya di UPPKB, hanya sepetak itu kewenangannya. Di luar itu jajaran umum tidak punya kewenangan. Artinya potensi bahaya ini mengancam pengguna jalan yang lain di sepanjang jalan. Nah, demikian secara garis besar. Sangat menarik sebenarnya. Ini Pak Anton belum menyampaikan sebenarnya banyak perbincangan di komunitas driver truk ini, banyak sebenarnya Pak Anton ya, yang praktisi-praktisi truk tapi tidak mau mengungkapkan itu kode etik mereka. Oh, ini rahasianya, ini rahasianya. Rahasia odol, Pak. Ini banyak hal yang sebenarnya di komunitas truk drivernya ini banyak yang kita hanya kalangan tertentu mendapatkan itu.
Terima kasih Pak Anton. Selanjutnya Bapak Ibu yang hadir ini kami persilahkan untuk berdiskusi, bisa menanyakan terkait apa yang tidak ketahuan, bisa juga diskusi, bisa juga hal yang terkait truk ini, menyangkut keselamatan yang nantinya membuat kita selamat semua para pengguna jalan. Baik, kami Mohon izin, persilakan Pak Nur. Bapak Ibu. Yeah. Mau tanya. Halo. Mohon izin, Pak Nur. Pak Nur Hadi, mohon Mohon izin. maaf. Yeah, sebutkan. Oh, Pak Oki, monggo Dari silakan. Oki, ya. Kesempatan pertama. Dari Oki Sosial Berbagi, dari PT GSTB. Mohon izin, Pak narasumber, Pak Anton. Siap. Sementara tadi yang hasil dari paparan tadi, saya melihat bahwa sangat rentan sekali ya sebenarnya dari operasional truk itu, dan tadi juga Pak Nur Hadi juga menyampaikan juga bahwa ada potensi bahaya ya yang sebenarnya mengincar para pengguna jalan juga. Nah ini jadi berpikir juga nih, berarti sebenarnya truk itu kan sangat memiliki keterbatasan, baik keterbatasan kemampuan, daya angkut, ataupun juga dari keselamatan. Sementara di lain pihak, truk itu menjadi idola atau apa ya, menjadi tulang punggung ya dari pergerakan barang di Indonesia pada umumnya, di Jawa terutama khususnya. Nah, menyikapi kondisi keterbatasan dan keselamatan tersebut serta kecenderungan apalagi sampai adanya odol ya itu ya, maka sebaiknya kita sebagai orang pemerintah, menurut Pak Anton sebaiknya harus bagaimana mengingat itu untuk mengurangi risiko berbahayanya bagi para pengguna jalan yang lain. Demikian Pak Anton. Pertanyaan ini menarik yang disampaikan. Kami bersama Pak Anton bebas saja Pak. Walaupun sebenarnya Pak Oki menanyakan pada pemerintah. Nah, Pak Anton ini akademisi yang bebas berbicara. Cuma mungkin ada etikanya Pak ya. Ini yang ditanya tentang Pak Anton kalau sebagai regulator Pak. Tapi kami bebaskan aja Pak. Dari segi akademisi juga silakan. Sebaiknya pemerintah harus apa sehingga kita melihatnya global. Truk ini seakan kayak barongan atau kuburan lewat. Jangan sampai kita kesenggol ya gitu karena potensi bahayanya banyak. Nah ini bagaimana peran pemerintah agar ancaman bahaya ini tidak menyentuh pengguna jalan yang lain. Kami persilahkan Pak Anton. Oke, terima kasih. Ini senior saya juga ini Pak Dr. Oki ini. Ya, terima kasih Pak Dr. Oki pertanyaannya. Jadi dari hasil kajian kami Pak di PKTJ ini untuk truk ini memang sudah waktunya regulator pemerintah ini apa ya istilahnya merevisi aturan tadi terkait SK mengenai penetapan daya angkut tahun 2008 kalau nggak salah SK-nya itu yang dipakai oleh seluruh penguji di Indonesia. Nah, kenapa harus direvisi? Di sana tidak ada kelas jalan 1, Pak. Kelas jalannya hanya kelas jalan 2 dan kelas jalan 3. Yang lucu lagi, semi trailer atau trailer tempelan dan gandengan, Pak. Diperbolehkan lewat jalan 3, Pak. Kalau kita baca SK itu. Asal MST-nya dikurangi. Nah, di sini yang dipakai untuk pengawasan overload overdimensi itu muatan atau juga beserta dimensinya. Kalau hanya muatan, ya boleh-boleh saja penguji menetapkan bahwa kelas jalan terendah untuk tempelan itu kelas jalan 3. Nggak salah, karena memang SK itu diperbolehkan. Gitu loh. Ya. Tetapi kan kita ingat bahwa kelas jalan itu di samping menetapkan MST atau berat, gitu ya, muatan sumbu terberat juga dimensi. Nah, dimensi per kelas itu sudah dibedakan. Nah, ini harusnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ya saya mungkin ya mengajak di sini para dosen di sini, mari kita bareng-bareng untuk mendorong direktorat ini melakukan revisi SK itu disesuaikan dengan namanya kembangan ilmu dan teknologi serta aturan sekarang, karena aturan itu dibuat tahun 2008 sedangkan Undang-Undang 22 di 2009 sampai sekarang belum ada revisi, sehingga Pak ini
menyebabkan apa? Nah ini Pak fatalnya. Bisa kita survei bareng-bareng nanti bersama-sama PTDI, PKTJ semua lah, Madiun atau Bali. Kita tongkrongin jembatan timbang Pak. Nah, kita periksa hasil bukti ujinya Pak. Kendaraan yang sama, tipe yang sama, JBI-nya berbeda-beda Pak. Nah, inilah yang menjadi akar penyebab pengusaha, loh gimana sih? Saya ngangkut kan harusnya maksimal, kok kami dikurangi. Sedangkan truk yang punya teman saya kok bisa ditambah. Nah, ini penyebabnya, Pak. Jadi artinya odol ini harusnya ya kita evaluasi diri kita sendiri lah ya sebelum kita lakukan pemotongan atau apa itu. Jadi itu Pak Oki mungkin ya dari saya sih regulasi yang sudah ada ini kita revisi ya saya setuju di sini akademisi kita bareng-bareng mendorong karena ini ya perhubungan masalah perhubungan jangan sampai masalah ini berlarut-larut nggak selesai padahal masalahnya kalau saya lihat Pak ya mohon maaf ini di internal kita itu tadi mungkin itu Pak. Siap, terima kasih Pak Terima Anton. kasih. Pak Anton, terima kasih. Pak Anton. Pak ini Pak Oki mungkin ini perlu dilanjutkan Pak. Nah, saya usul ya. Mungkin kalau ada notulen saya nggak notulen cuma record saja nih, record voice pertama. Ini perlu ada tindak lanjut kita dengan hasil ini Pak. Mungkin kita perlu melakukan semacam diskusi internal lanjutan dari ini terkait kita berikan masukan Pak. Terus terang kita sekolah kita kan punyanya Kementerian Perhubungan. Walaupun ini yang kita bicarakan perhubungan darat. Terus terang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu tahun 2021 sudah mencantumkan zero odol Januari 2023. Ini sudah Januari 1 tahun lewat Pak. Itu seakan-akan hanya slogan. Sebenarnya kalau memang kelemahannya gakum, bisa kita usulkan itu Pak. Nah, ya, saya sendiri di PPI Madiun ada skripsi TA itu sampai ke situ Pak Anton. Terutama terkait beban di perlintasan sebidang. Saya bimbing anak-anak kita situ juga sampai ke concrete level crossing ya di perlintasan sebidang itu bagaimana bebannya. Datanya sekunder dari jembatan timbang yang ada. Nah, jadi mungkin kalau setuju kita diskusi lanjutan ini kita memberikan sumbangsi pemikiran untuk disampaikan ke Pak Dirjen Perhubungan Darat terkait apa solusi-solusi terkait regulasi untuk mengurangi potensi-potensi bahaya di jalan akibat truk ini. Begitu ya Pak Anton, Pak Oki, terima kasih ya. Baik kita lanjutkan, Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan cukup menarik emang ini karena ada dilema sebenarnya kalau Pak Oki nggak mau nyampaikan sih satu bahaya, tapi truk ini tulang punggung ekonomi karena di sini logistik menjadi nyawanya daripada angkutan barang ini. Betul Pak Nur. Saya Kami mungkin nanti ya lewat Pusbang Darat mungkin Pak Nur. Nanti kita gabungan, dosennya gabungan untuk ini. siap-siap. Ini dimonitor oleh Pusbang Darat nanti mudah-mudahan segera ditindaklanjutin Pak Anton ya. Sehingga kita ada manfaat lah kita. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu kami persilahkan. Baik sambil menunggu, saya boleh Pak Anton ya menyampaikan ide Pak Anton ya. Siap. Nah, tadi kalau break feeding kan intinya suhu Pak masalahnya dari mulai tata cara pengiriman, sistemnya. Apabila suhunya sampai tinggi ini bisa dikatakan berakibat bisa ke disfungsi sistem rem ya, kegagalan rem tadi. Untuk mengantisipasi Pak, zaman sekarang kan serba teknologi ya, sensor dan sebagainya. Apakah sudah pernah diteliti atau menemukan Pak sensor panas sistem rem ini untuk bisa diimplementasikan menjadi indikator dashboard di pengemudi misalkan Pak. Wah suhunya sudah sekian atau sudah warning dia harus mengurangi jumlah pengereman misalkan. Nah, monggo Pak Anton. Oke, Pak Nur. Jadi di teknologi pada truk Pak, sebenarnya yang pertama sudah ada teknologi early warning system Pak. EWS. EWS ini tidak hanya di perlintasan kereta ya, tapi di truk ini sudah ada early warning system. Artinya apa? Pada saat angin sudah loss atau turun ya, turun 5 bar gitu Pak ya. Tadi ada indikator Pak ya di dashboard itu 5 bar. Itu ada bunyi Pak, buzzer bunyi.
memekakan telinga bunyi. Nah, bunyi ini saya pernah ramcek juga, Pak. Ya, artinya bukan seluruh kendaraan, ada kalanya dimatikan oleh sopir karena katanya mengganggu. Jadi pengganggu dimatikan. Nah, artinya apa? Dipasang alat untuk mengingatkan bahwa ini bahaya kalau dilanjutkan. Nah, malah dimatikan gitu. Itu yang sering terjadi. Nah, jadi terus yang kedua bagaimana? Ya harusnya pengemudi truk ini memang harus dikasih pembekalan terhadap teknologi-teknologi pada kendaraan. Contohnya buzzer tadi ini pada saat 5 ini bunyi, ya, dipraktekkan. Oh iya bunyi, ini harusnya ngapain? Jangan dilanjutkan perjalanan. Langsung kita rem karena masih ada sisa 3 pengereman di situ. Rem, merapat, setelah itu aktifkan apa namanya parking brake, udah berhenti dulu, kita ngisi dulu gitu loh. Tapi Ya. kebanyakan yang rem-rem blong ini buzzernya mati, Pak. Buzzer mati ya udah ngeblong akhirnya terjadi. Nah, sedangkan untuk brake fade tadi ini lagi ada penelitian, Pak. Di kami juga ada sebagian dosen yang memang fokus di rem blong ini, Pak. Jadi penelitian kami ini kami membuat early warning system untuk rem hidrolik. Yang pertama, bagaimana alat ini bisa mendeteksi kandungan air, setelah itu nanti pada suhu berapa dia akan mendidih. Jadi otomatiknya di situ, automatic adjustment-nya. Ini pada hidrolik. Nah, pada brake fade ini juga lagi penelitian pada suhu berapa dia akan mengalami namanya fenomena brake fade, sehingga ada monitoring apa namanya early warning system tadi berupa peringatan dini, jangan dilanjutkan. Artinya alat pendeteksi ini bukan pada saat terjadi, Pak, ya, tapi sebelum. Ya, Jadi suhu mungkin nanti diatur di 350 atau sampai 390. Nah, itu sudah mengingatkan ini akan terjadi brake fade atau ada indikator hijau, kuning, merah. Nah, kayak gitu pada saat di kuning dia berbunyi. Ini sudah ada, Pak, sebagian dosen di PKTJ untuk meneliti ke arah sana. Semoga cepatnya nanti bisa disosialisasikan dan bisa dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal yang bereputasi. Mungkin itu, Pak Nur Hadi. siap. Terima kasih, Anton. Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami persilahkan. Izin bertanya, Pak. Ye, monggo Pak, silakan Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra, Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Anton, wabarakatuh. tetangga di Mejasem. Ya. Oke, izin bertanya, materi yang disampaikan sangat menarik ya, terutama tentang odol ya, overdimension overload. Nah, saya sempat membaca beberapa referensi terkait dengan weight in motion ya, atau penimbangan yang dinamis gitu ya, untuk menimbang ketika kendaraan atau truk itu tidak memasuki UPPKB atau unit penimbangan itu. Nah, kalau menurut Pak Anton itu seefektif apa implementasi dari WIM ini ya, weight in motion ini jika diterapkan di Indonesia? Sepertinya kalau tidak salah sudah ada beberapa tempat yang mengaplikasikan itu gitu ya, sudah diterapkan. Namun masih sebatas percontohan saja gitu. Nah, kalau Pak Anton nih sebagai praktisi kan yang memang meneliti dan mengamati itu, saya ingin menanyakan sejauh apa efektivitas itu. Terus misalkan itu perlu ditingkatkan, apa yang harus dilakukan? Kalau kalau menurut saya sih memang apa ya? Odol itu memang dilema ya. Dilemanya adalah di satu sisi itu sangat dibutuhkan, tapi di sisi lain ini membahayakan. Itu yang menjadi dilema. Sehingga bagaimana menemukan win-win solution yang tepat sehingga eh, keselamatannya juga terjamin, namun distribusi juga tidak terganggu. Itu saja mungkin sejauh mana efektivitas dari WIM ini jika diterapkan. Terima kasih Pak Nur. Ye, terima kasih Pak Guntur Indra atas masukannya. Pertanyaan terkait eh, fungsi dari WIM ini ya. WIM tahun 2021 memang sempat naik daun. Ini digunakan di beberapa UPKB, bahkan di jalan tol pun ada pengadaan untuk fungsinya. Memang kalau kita amatin sekarang, yang di tol sudah enggak
dijalankan lagi ya. Tapi sebenarnya itu sama dengan UPPKB yang sifatnya dia pakai sensor. Nah, mungkin keakuratannya atau mungkin pemeliharaannya atau gimana kendalanya, nah, sehingga fungsinya kok turun. Atau kurang gertakan kali ya dari jajaran atas. Harus setiap hari menggertak sehingga berfungsi. Karena hilang seakan-akan, betul kata Pak Guntur. Monggo atas pengetahuan Pak Anton, pengamat angkutan barang, kami persilahkan Pak bisa merespon apa yang ingin diketahui Pak Guntur ini. Monggo Pak Oke, Anton. oke, terima kasih Mas Indra ini. Saya manggilnya Indra ini. Guntur. Baik, nah ini menarik lagi nih Pak terkait dengan WIM ya, dengan WIM atau with emotion ini ya. Ini harus kita firmkan dulu ini Pak Nur Hadi, Pak Guntur, mungkin dosen-dosen yang saya hormati lain, kita firmkan dulu. Kita menimbang ya aturan di Indonesia ini Pak di jembatan timbang PPKB ini menimbang. Saya melihat aturannya masih memakai JBI Pak, mohon izin JBI, jumlah berat yang diizinkan. Padahal Undang-Undang 22 itu tidak mengenal JBI Pak. Kelas jalan itu hanya mengenal MST dan dimensi. Ya, nah apa sih bedanya JBI dan MST? Beda banget Pak. PU pengawasan jalannya pakai MST, bukan JBI. Nah ini saya juga bingung lah kok bisa. Ini hasil penelitian kami Pak ya. Setelah kami teliti loh kok bisa UPPKB pakai JBI. Nah waktu itu kebetulan alhamdulillah saya ada kesempatan ke Korea 2022 kemarin Pak. Di sana saya tanya di Korea gimana jembatan timbangnya. Nah, di sana ternyata nggak ada jembatan timbang. Adanya WIM tadi ini Pak Indra tadi WIM. Sudah pakai WIM kami. Nah, WIM dibagi dua, ada high speed dan low speed. Yang high speed itu di kecepatan di atas 60 km per jam ke atas itu dipasang di jalan tol. Nah, kalau yang low speed di bawah 60 dipasang di jalan nasional. Nah, kalau kita katakan optimal dan efektif, ya tergantung depend on manusianya, gitu kan. Nah, kalau kita mau keras-kerasan, ada yang nelpon Pak Nur. Nah, ada yang nelpon pasukan berseragam ya susah lagi. Kalau di Korea sudah terdeteksi itu langsung Pak plat nomornya dia pakai bukan RFID ya, ANPR ya, kamera ANPR, automatic plate number recognize. Ke capture kamera ANPR, plat nomornya langsung Pak surat tilang ke alamat di dalam plat nomor itu. Kameranya resolusi tinggi, bisa mendeteksi sampai kecepatan 400 km per jam. Nah, di kita ya kembali lagi depend on tadi gitu. Ya kalau efektif sebenarnya efektif gitu ya. Nah, jembatan timbang sebenarnya juga bisa efektif gitu loh. Tapi karena volume lalu lintas angkutan barang yang semakin nambah Pak untuk sekarang ini saya rasa untuk jembatan timbang ya harusnya beralih sudah waktunya ke WIM. Karena antriannya itu Pak yang membuat gak efektif kan antriannya Pak panjang gitu loh. Harusnya WIM lewat. Nah, dideteksi. Nah, permasalahannya yang dideteksi ini apa? Ya, kalau di Korea Pak saya tanyakan yang utama adalah MST. JBI itu mengikuti gitu loh. Ya. Yang rusak jalan di internasional ini sama, MST, muatan sumbu terberat. Undang-undang kita juga MST. Nah, tapi kenapa Indonesia khususnya perhubungan darat ini masih pakai JBI? Dan beda, Pak. Saya punya penelitian, Pak. Ya, Indonesia sekarang lagi digempur kendaraan yang short dan long. Ya, jenisnya sama, mesinnya sama, Pak. Satunya panjang, satunya pendek. Kalau dipikir nalar, ya, yang panjang ini pasti kan muat barang lebih banyak, Pak ya. Nalar aja daripada yang pendek, ya. Tapi mesinnya sama dan JBB atau JBI-nya sama, Pak. Lucu kita. Nah, itu nggak ada yang melihat ke arah sana. Ya, kalau ditimbang JBI-nya lolos, tapi kan MST-nya nggak lolos, Pak. Muatan sumbu terberat. Ada perbedaan. Nah, inilah yang tadi saya pertanyaan Pak Oki, apa yang dilakukan? Ya, revisi aturan yang ada. Gitu. Sampai kapan kita terus seperti ini? Makanya monggo, ini mumpung banyak dosen-dosen, ayo kita
ya melalui Pusbang Darat, kalau enggak ya ayo kita tunjukkan bahwa sekolah di bawah Kementerian Perhubungan ini memang ya bisa memberikan solusi lah, tidak hanya drum band tok sing rame, tapi bisa memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang ada. Mungkin itu Pak Indra, Pak Nur Hadi. Siap. Tidak hanya drum band, Pak. Ini kita mancing juga di mancing kerusuhan. Baik, Pak Anton, makasih masukannya. Apa Baik, terima kasih, responnya ya Pak. terkait dengan yang dengan Pak Indra tadi. Betul, Pak. Kalau kita lihat sebenarnya permasalahan, kalau dasarnya memang kerusakan jalan memang ya MST, karena di situ distribusi beban. Jarak wheelbase, jarak sumbu itu sangat mempengaruhi ya. Beban, titik tengahnya mana, distribusi. Antara dua sumbu dengan 4 sumbu pasti MST-nya beda. Ya, Pak Anton sampaikan ada long, ada short. Nah, yang long muatnya besi, yang short kapas, beda. Itu yang betul sekali, itu hal yang menarik ya. Baik, demikian Pak Indra, atau mungkin ada masih penasaran Pak? Kalau masih penasaran kita ke kantin Pak nanti. Oke, siap. Cukup, terima kasih jawabannya Pak Anton dan Pak Baik, Nuradi. terima kasih Pak Indra. Baik, untuk selanjutnya monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini Bapak terus, Ibunya belum ada. Monggo Ibu-ibu, kami persilahkan. Baik, perlu dipancing lagi kayaknya Pak Anton ini. Saya cukup tertarik Pak Anton. Karena menyangkut keselamatan, saya menunggu pertanyaan yang lain Pak Anton. Ini terkait kalau kendaraan barang Pak. Ini kaitannya dengan kereta api, terkait ancaman keselamatan di perlintasan sebidang Pak. Ground clearance dan jarak wheelbase-nya itu. Nah, ini di Semarang terakhir yang truk dengan wheelbase panjang membawa muatan ya, itu ground clearance-nya sangat rendah. Jadi saat dia melintas, itu roda belakang saat turun, roda belakang belum sempat naik ke perlintasan sebidang. Nah, landasannya itu sudah mentok ke rel karena panjang wheelbase-nya panjang, ground clearance-nya sangat kecil. Nah, itu beberapa kali kejadian seperti itu. Nah, ini mengenai aturan sendiri, Pak. Ground clearance terkait dengan panjang wheelbase-nya ini bagaimana Pak Anton ya? Biar kejadian ini tidak terulang lagi gitu, Pak. Monggo, Pak Anton. Oke, Pak Nur Hadi ya. Ini pertanyaan spesifik lagi nih. Ini sudah mencerempet hubungan antara jalan dengan perlintasan kereta api nih, perlintasan sebidang nih Pak Nur. Oke. Kebetulan alhamdulillah Pak Nur ini kemarin baru selesai penelitian dengan Taruna di perlintasan Madukoro itu Pak Nur. Nah, ini Ya, kasusnya itu memang kejadiannya kan. kami sharing aja di sini. Yang pertama Pak Nur, untuk perlintasan sebidang ini yang bertanggung jawab untuk perkerasannya ini saling lempar-lemparan Pak Nur. Mohon izin. Abu-abu memang. Ya, Bapak, kita tanya ke PT KAI bukan kewenangannya, karena itu kewenangan apa namanya jalan. Nah, kita tanya ke pembina jalan juga bukan kewenangannya, karena itu kewenangan kereta api. Nah, ada abu-abu. Nah, ini mungkin ya regulasi nanti perlu dipertegas di atas perlintasan kereta api itu tanggung jawab siapa. Karena saya lihat dari Jawa Timur sampai ke Jakarta ya, karena selama ini saya melihat sana itu pasti bermasalah semua itu perlintasan kereta api yang aspalnya rusak dan lain sebagainya, ada beda tinggi dan lain sebagainya. Ya. Oke, nah untuk menyangkut tadi ground clearance maupun wheelbase itu Pak. Jadi di Indonesia ini memang belum ada regulasi jalan ini ada perlintasan sebidang yang restrik atau dilarang jenis kendaraan seperti ini untuk melintas, itu belum ada Pak. Saya melihatnya. Tapi kalau saya merujuk dari hasil penelitian kami, merujuk di negara bagian California, itu mereka sudah membuat aturan itu Pak. Ternyata, oh ada aturan yang melarang kendaraan tertentu untuk melewati jalan yang dilewati rail crossing itu. Tadi ada crossing dengan jalan. Nah, di sana itu disebutkan bahwa minim untuk kendaraan itu ground clear-nya adalah 14 cm Pak. Minim. Nah, dengan apa namanya, dengan wheelbase itu kurang lebih adalah 14 meter seperti itu.
Nah, Nah, kenapa seperti itu? Karena ada rel-rel yang ada grade, ada elevasi Pak ya, naik gitu ya. Nah, relnya di atas grade-nya jalan. berapa persen itu minimalnya itu? Grade-nya naik. Nah, kalau di kita itu sudah dibatasi maksimal 10% sebenarnya. Persen, ya. Tetapi di lapangan ini, wah, di Tegal aja ada yang lebih dari 10%, Pak. Tapi nggak ada larangan kendaraan masuk di situ. Saya khawatir. Karena ada Cilembu Mateng itu bahasanya. Saya khawatirnya apa? Sekarang orang perjalanan jauh kan nggak usah nanya-nanya berbasis Google Map, Pak. Nah, Google Map dia tidak membaca kelas jalan, dia membaca pokoknya orang yang sering lewat situ, jalan yang paling Pendek, pendek kan gitu. Bisa ya. dilewati roda 4 pun nggak melihat ini dimensinya berapa. Nah, Iya. nyangkut lagi Pak nanti. Ya semoga tidak kejadian lah di Indonesia. Tapi jadi kalau Iya. saya sih ya setuju Pak kalau memang ada penelitian gabungan dengan PPI ya Nah, siap sip. data termasuk perkerasannya Pak kami. Jadi perkerasannya Oke, nggak bisa untuk lalu lintas sekian volumenya itu nggak bisa Pak, harus pakai konkret. Kalau pakai betul. pavement hancur terus Pak. Seperti itu. Mungkin itu Pak Nur, mungkin yang lain sudah Betul, terpancing. Pak Anton. Ini sangat menarik. Nah, ini kayaknya perlu tindak lanjut, Pak. Kita ada satu tadi tentang aturan eh, overweight tadi ya. Terus ini mungkin level crossing penasihat bidang perlu sama-sama, Pak. Untuk pemberitahuan Pak, di tahun 2005 itu sebenarnya malah Dirjen Perhubungan Darat Pak sudah ada peraturan Dirjen mengatur tentang geometrik perlintasan sebidang karena di JKA belum ada saat itu Hmm. kereta api di Direktorat itu masih masuk perhubungan darat itu sudah ada peraturan mengenai geometrik perlintasan sebidang sudah ada aturannya Pak gradiennya berapa jarak sudah ada semua cuma yang belum diatur kendaraan yang melewatin perlintasan sebidang itu yang belum yang diatur hanya standar geometriknya saja. Nah Betul. ini yang perlu tindak lanjutin sepertinya Pak sehingga bisa muncul saya mencoba terkait di perhubungan darat rancang bangun ya sampai wheelbase ground clearance tadi nggak menemukan Pak karena banyak kendaraan barang impor itu yang datanya juga tidak jelas mungkin perlu nah kita join riset Pak PKTC dengan PPI nanti untuk level crossing ini Nanti saya untuk kontak. proses bidang perkerasan pun ada Pak istilahnya concrete level crossing atau rubber level crossing pun ada Betul. bisa kita joinkan juga penelitian. Sip. Makasih Pak Anton ya atas Oke, Pak. diskusinya ini. Monggo Bapak Ibu yang hadir di sini silahkan menyampaikan atau mau diskusi kami persilahkan. Banyak ini Pak, ada 100 lebih Pak. Ya monitornya 100 Pak, banyak Pak. Monggo kami persilahkan atau karena kita terlalu bersemangat Pak Anton sehingga tidak ada yang mau menanya. Kita semangat full ini. Monggo Bapak Ibu, saya sudah mancing-mancing terkait kereta api tadi. Teman-teman yang di PPI Madiun, kami persilahkan. Teman-teman dari Palembang ini juga menarik karena menyangkut truk di angkutan penyeberangan ferry. Truk ini juga ada potensi bahaya. Sistem rem pun ternyata di penyeberangan saya pernah menemui potensi bahaya yang disebutkan tadi brake fading tadi ada panas yang tidak diketahui di dalam sistem rem itu saat di dalam kapal penyeberangan itu ternyata semakin panas dan akhirnya muncul percik api sehingga terjadi kebakaran di kapal penyeberangan. Nah, ini juga menarik. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu dosen yang hadir di sharing session ini kami persilahkan. Nah, sepertinya ini Pak narasumber sepertinya ini ilmunya tinggi atau seperti apa sehingga eh, teman-teman sepertinya ini kayaknya hari Rabu Kliwon ya Pak Anton ya. Bu Kliwon.
Waktu nyata Nah, mungkin berbunga. Rebu Kliwon ini hitungannya orang tidak boleh banyak bicara sepertinya Pak Anton ini. Baik, mungkin dari waktu sudah mendekati limit juga. Mungkin materi sudah sangat lengkap, diskusi pun juga menarik tadi, sehingga mungkin dari pembicaraan ini kepada pihak penyelenggara Pusbang Darat, sebelum saya serahkan, mungkin saya akhirin dulu ya Bu ya. Jadi kita ketahui dari Pak narasumber Pak Anton Budiarjo tadi menyampaikan tentang basic safety of trucking, di mana dasar-dasar keselamatan eh, angkutan barang truk ini. Setelah disampaikan potensi-potensi bahaya truk cukup banyak, walaupun dominan tadi terkait disampaikan sistem rem. Baik sistem remnya, bagaimana tata cara menggunakan remnya, karena sistem rem pun juga bermacam-macam, dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kemudian yang kedua, tata cara pengereman itu juga menentukan sistem rem berfungsi atau tidak. Nah, sehingga yang benar seperti apa? Ya, misalkan contoh tadi dengan full air brake dengan tekanan udara, ternyata dengan yang tren saat ini telolet pun, nah, itu juga mempengaruhi fungsi rem ya, dengan adanya pengurangan tekanan di angin di kompresor ini juga berbahaya. Dilanjut juga tadi komponen dari sarana yang ada. Truk itu di samping sistem rem ternyata sistem ban tadi juga mempengaruhi sistem daripada konfigurasi truk 1.2, 122, bahkan 1.22 plus atau min karena ada tempelan dan gandengan juga mempengaruhi terhadap keselamatan truk. Termasuk terakhir tadi sampaikan tire, jadi bannya pun ada beberapa rahasia dalam komitmen pengemudi, ada hal-hal yang efektif, efisien bagi perusahaan, tapi berbahaya keselamatan bagi pengguna jalan lain. Kemudian dari pembicaraan ini juga ada dua hal, kami narasumber dan moderator juga teman-teman yang telah menanyakan tadi, kita berkomitmen juga nitip rekomendasi untuk disampaikan kepada Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat. Ada dua hal yang mohon dapat ditindaklanjuti, dua materi tadi untuk dibicarakan lebih lanjut, diskusi lebih serius lagi. Yang pertama yaitu tentang usulan kebijakan aturan truk terkait dengan keberhasilan odol. Nah, kalau secara spesifik lagi sebenarnya keselamatan truk yang dalam pengawasannya tidak tersentuh secara total. Nah, ini perlu diskusi, itu yang pertama. Yang kedua, perlu tindak lanjut juga terkait usulan kebijakan di level crossing, di perlintasan sebidang terkait angkutan barang, yaitu truk yang melintas di perlintasan sebidang tentunya perlu diatur lebih lanjut sehingga keselamatan angkutan barang di perlintasan sebidang bisa diwujudkan. Dua hal ini adalah rekomendasi kami untuk disampaikan Pak Kapusbang Perhubungan Darat, bisa menjadi acara khusus, diskusi khusus, gabungan joint research misalkan nantinya, sehingga bisa menghasilkan rekomendasi usulan regulasi kepada pemerintah, dalam ini Kementerian Perhubungan. Demikian resum singkat dari kami, mudah-mudahan yang kita bicarakan ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, terutama keselamatan masyarakat. Sebelum saya akhirin, mohon izin saya baca dulu. Ini kok ada message, ada 4 chat. Oh, sudah ada. Oh, bentuk materi ya. Materinya sudah diupload, silahkan diburu-buru di-download, keburu nanti ditutup Zoom-nya, nggak bisa download lagi nanti. Demikian kami mengucapkan terima kasih dan tak lupa saya moderator dan Bapak narasumber Pak Anton, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, saya akhirin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan kembali ke penyelenggara, Ibu dari Pusbang Darat. Kami serahkan kembali Bu, kami persilahkan Bu.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anton Budi Harjo, SITMT selaku narasumber, dan Bapak Muhammad Nur Hadi ATD MT selaku moderator pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum beranjak ke penghujung acara, sesi berikutnya adalah penyerahan secara simbolis sertifikat knowledge sharing. Pemberian sertifikat yang pertama akan kami serahkan kepada Bapak Anton Budi Harjo, SSIT MT selaku narasumber knowledge sharing dosen. Terima kasih. Dan dilanjutkan kepada Bapak Muhammad Nur Hadi, ATDMT selaku moderator kegiatan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi dokumentasi acara. Dimohon untuk para peserta dapat mengaktifkan fitur kamera. Kepada Bapak Ibu, dimohon untuk mengaktifkan fitur kameranya. Bapak Ahmad Soimun, minta tolong diaktifin Pak kameranya. Bapak Dines Rizky Nafianti, Bapak Rusman, Bapak Aziz Kurniawan, Ibu Mariana, siapa lagi? Pak Ruben. Hah? Udah. Aziz Kurniawan, udah aku panggil. Udah. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Udah. Untuk terakhir kali Bapak Ibu kepal tangannya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan Knowledge Sharing Dosen Perguruan Tinggi Matra Darat dengan tema Basic Safety for Trucking pada hari ini. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Meeting ya.